warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, fa ini usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selalu seorang khatib bersama-sama untuk berwasiat agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena wasiat takwalah wasiat yang paling bermanfaat, wasiat yang paling berharga ketika kita berjumpa kepada Sang Khaliq yang telah menciptakan kita. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin, sesungguhnya tidaklah aku menciptakan manusia kecuali bertujuan untuk beribadah kepadaku, untuk mengoptimalisasikan pengabdiannya kepadaku, dan aku tidak menginginkan apa dari rezeki yang mereka miliki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan agar manusia memberi makan aku, bahkan aku Ar-Razzaq, dan yang maha memberi rezeki. Sidang jamaah Jumat, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, secerdas apapun manusia, ketika manusia tersebut masih bergantung kepada sesuatu yang remeh, maka belum dikatakan manusia hebat. Manusia masih bergantung dengan makan, manusia masih bergantung dengan minum. Ketika manusia tidak makan, satu hari saja dia pasti akan mengalami kekurangan, akan mengalami kelemasan. Itulah yang
sesuatu hal yang mustahil akan Allah wujudkan. Dengan doa, sesuatu yang tidak mungkin Allah kabulkan. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara tanda kuatnya iman seseorang adalah ketika ia berdoa meskipun tali sandalnya putus. Dia berarti tawakalnya tinggi kepada Allah. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa, wahai Zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hatiku untuk selalu taat kepada agamamu. Maka ada di antara para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, nu'minu bika wa bima ji'ta bihi, aku beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau khawatir atas keimanan umatmu? Maka kata Rasulullah SAW, innal qulubal ibad baina asabi'i min asabi'ir rahman, sesungguhnya hati manusia itu di antara jari genggaman Allah Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa in asya'a qamau, jika Allah kehendaki Allah akan meluruskan hati tersebut. Wa in asya'a qamau, jika Allah kehendaki Allah akan palingkan hati tersebut dalam keadaan kesesatan. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang ia ikhlas adalah orang yang ia selalu berbanyak berdoa kepada Allah. Dia tidak berhenti lantaran dicaci, dan dia pula tidak berhenti lantaran dipuji. Orang yang ikhlas di dalam berdoa, dia pasti akan bersungguh-sungguh, akan bersungguh-sungguh merealisasikan ibadahnya. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya setiap hari selalu beristighfar kepada Allah agar memantaskan diri sebagai ahli surga. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga selalu melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Pertanyaannya, sudahkah ketika Allah memberikan seluruh nikmat berupa penglihatan panca indera, nikmat berupa kehidupan, nikmat diberikan mata, nikmat diberikan tangan dan diberikan kaki, sudahkah hal tersebut kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah? Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, hal yang menjadikan ibadah kita tidak terhenti adalah dengan kita selalu mengingat kematian. Tiada hal yang kita tunggu-tunggu kedatangannya kecuali kematian, dan datang tanpa ada permisi, dan datang tanpa ada meminta izin. Tidak ada hal yang paling dekat kepada kita kecuali kematian, karena Allah menyembunyikan datangnya kematian kepada seseorang agar ia selalu bersiap-siap untuk menghadapi negeri akhirat. Kata para ulama, orang yang dia rajin mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah nasyatul ibadah. Orang yang dia rajin mengingat kematian, dia pasti akan bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Yang kedua, orang yang rajin mengingat kematian, dia pasti takjil taubah. Dia pasti akan bersegera melakukan taubat, karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Dan ingatlah, dosa yang telah kita lakukan itu di hadapan Allah kecil karena luasnya ampunan Allah. Orang yang selalu mengingat kematian, di samping dia bersegera dalam beramal soleh, dia bersegera untuk bertobat. Orang yang selalu ia mengingat kematian, dia selalu qana'atul qalbi, hatinya itu qana'ah, menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin yang kami muliakan Allah, sesungguhnya rezeki Allah datang, rezeki Allah berikan kepada seorang hamba lantaran hamba tersebut memantaskan diri agar rezeki datang. Ketika kita tidak memantaskan diri, padahal Allah sudah jamin rezeki setiap manusia
Dan sebaliknya, wa man nasiya dzikrul maut, siapa orang yang melupakan mengingat kematian, maka taswiful ibadah, dia pasti akan menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah. Kenapa jemaah? Ketika kita melihat sebuah sirah perjalanan hidup, peradaban manusia, orang yang ia ingkar seperti Fir'aun, Haman, dan orang-orang yang durhaka, kenapa mereka terjadi? Karena mereka menganggap bahwasannya diri mereka yang memiliki kelebihan, diri mereka sempurna. Ketika seseorang dia melupakan aib dirinya sendiri, maka dialah akan terjadi yang namanya ujub. Ketika demikian jemaah, orang yang melupakan mengingat kematian, maka yang terjadi bal tu'thiruna hayatad dunia, dia selalu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dia tidak mengingat wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, peringatan akhirat lebih baik dan lebih kekal itu sudah ada sejak zamannya diutusnya Rasul pertama. Peringatan bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal, inna hadza la fi suhuf Ibrahim wa Musa, itu sejak dulu ada lembaran-lembaran dari para nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sidang jamaah Jumat yang akan mendengarkan Allah, orang yang ia melupakan kematian tadi, dia pasti menunda-nunda beramal soleh. Setelah ia menunda-nunda beramal soleh, dia takjilu taubat atau takhiru taubah, dia mengakhirkan bertobat, dia malas untuk melaksanakan taubat. Yang terakhir, yang ketiga adalah tarku ridho fil kafaf, orang yang dia melupakan kematian, dia meninggalkan ridho pada saat ketika ia diberikan nikmat. Dia diberikan kecukupan, tapi dia tidak ridho. Lihatlah di dalam Al-Quran, para tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad seperti Walid bin Mughirah, dia selalu mengatakan lumayan mawa'an azid, aku ingin ditambah lagi nikmat ini. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad karena dia harta. Dia tidak mengikuti Nabi yang terakhir karena apa? Karena ia khawatir akan mengikutnya. Dia menganggap aku ingin ditambahkan terus harta ini. Itu sebuah rumus zaman. Semakin seseorang kaya, semakin seseorang dia kaya, semakin rakus dengan dunia. Bukankah orang yang korupsi itu para kaya? Bukankah para koruptor itu orang-orang yang kaya jemaah? Bukan orang yang miskin, bukan orang yang dia kekurangan dalam ekonominya, bukan. Itulah rumus Al-Quran membenarkannya. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, agar ibadah kita tidak terhenti setelah kita memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku di bulan Ramadan ini untuk menyelesaikan puasa selama 30 hari atau selama 29 hari. Ya Allah, selalu berdoa, ya Allah, berikanlah aku hati yang bersih, hati yang bersih di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, mudahkanlah aku selalu untuk berinfak, mudahkan aku selalu untuk beramal soleh, istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita memiliki kawan yang soleh. Agar ibadah kita tidak terhenti adalah dengan kita selalu memiliki teman, sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh, kata para ulama, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah ghairu fasiqin, dia tidak suka berbuat kemaksiatan. Wala harisun ala dunia, sahabat yang soleh dia tidak rakus dengan kehidupan dunianya, dia tidak tamak dengan kehidupan dunianya. Sahabat yang soleh adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dia ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Sahabat yang soleh itu adalah yang dia selalu mengedepankan rasa jujur dan amanah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, itu yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu
huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan ya Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Maka ketika kita hidup di dunia, jalanilah dengan rasa gembira, jalanilah dengan rasa bahagia. Begitu pula dalam kita beragama. Inti dalam kita beragama adalah bagaimana kita beragama dapat merealisasikan kehidupan yang berbahagia. Lihatlah para hadirin, bagaimana tidak agama kita memerintahkan kepada kebahagiaan. Ad-dinu ja'al sa'adatil bashar. Agama ini datang dengan tujuan ingin membahagiakan manusia. Satu contoh dalam perkara sholat saja, ketika kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sholat di masjid misalnya, bagi yang menganggap sholat jamaah itu fardu ain, kewajiban yang harus dilaksanakan, ketika kita disuruh oleh Allah untuk masjid, akan tetapi di sana ada hamba Allah yang memang butuh pertolongan kita, memang butuh transfusi darah, atau kita kerjanya di bidang kesehatan. Allah tidak membebani. Kenapa? Karena ibadah yang berkaitan dengan Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah tersebut yang membutuhkan hamba tersebut. Sedangkan ibadah yang berkaitan dengan makhluk itu lebih Allah utamakan. Kenapa? Karena kemaslahatannya jauh lebih besar. Itulah di antara satu contoh bahwasanya agama tidak memberatkan pemeluknya. Justru terkadang yang menjadikan kita jelimet, yang menjadikan kita ruwet pikiran kita sendiri jamaah. Karena kurangnya kita ilmu dan wawasan kita terhadap agama Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana fi hadzal masjid wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka